Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari sini, saya siap untuk beraksi. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Anik Lutfiatul Syarifah dari MA Minhajut Thalabah yang akan menyampaikan pidato dengan judul Scroll boleh tapi halal harus, bijak bermuamalah di era digital. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat teknologi yang memudahkan kehidupan kita. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik dalam kehidupan, termasuk dalam berdagang dan bermuamalah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada semuanya. Siapa nih yang di sini kalau buka HP hanya niat 5 menit saja, tetapi tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Yang awalnya hanya ingin melihat pesan, tapi malah scroll media sosial, melihat promo, diskon besar, flash sale, bahkan sampai keranjang belanja penuh. Inilah kehidupan kita di era digital. Belanja cukup dari rumah, jualan cukup dengan foto, bayar cukup dengan 1 scan. Teknologi memang benar-benar memudahkan aktivitas ekonomi manusia. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan bersama. Apakah transaksi di dunia digital kita sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah? Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam, aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam urusan kehidupan seperti jual beli, sewa, dan kerjasama. Islam tidak melarang kita untuk mencari keuntungan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang terkenal jujur dan amanah. Namun, Islam memberikan batasan yang jelas agar transaksi dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya mencari keuntungan itu boleh, tetapi caranya harus halal. Hadirin yang berbahagia, di era digital ini tantangan muamalah semakin beragam. Misalnya, jual beli online. Seringkali kita melihat barang yang sangat bagus di marketplace. Warnanya menarik, modelnya meyakinkan, harganya pun murah. Tetapi ketika barangnya sampai, ternyata tidak sesuai harapan. Kalau kata anak muda sekarang, ekspektasi tidak sama dengan realita. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu jujur dalam berdagang. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna," yang artinya, barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh menipu, karena kejujuran dalam berdagang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, agar kita bisa bijak bermuamalah di era digital, setidaknya kita punya 3 sikap yang harus kita pegang. Yang pertama, kejujuran. Baik sebagai penjual maupun pembeli, kita harus jujur dan tidak boleh menipu. Yang kedua, kehati-hatian. Jangan mudah tergiur dengan promo
atau tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena tidak semua yang viral itu benar dan tidak semua yang murah itu berkah. Yang ketiga, mengutamakan yang halal. Karena rezeki yang halal mungkin memang terlihat sederhana, tetapi ia membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Al-halalu bayyin wal haramu bayyin." Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, teknologi sebenarnya hanyalah alat. Ia bisa menjadi jalan menuju kebaikan, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju keburukan. Jika kita memanfaatkannya untuk berdagang dengan jujur, membantu sesama, dan mencari rezeki yang halal, maka teknologi justru menjadi sarana ibadah. Namun, jika kita digunakan untuk menipu, curang, dan mengambil keuntungan dengan cara yang haram, maka teknologi justru menjadi sumber dosa. Karena itu, marilah kita menjadi generasi yang bukan hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga bisa bijak bermuamalah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Jangan hanya sibuk menekan tombol check out, tapi kita lupa bahwasanya transaksi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita pegang satu prinsip kehidupan kita. Scroll boleh, teknologi boleh berkembang, tetapi yang paling penting, halal tetap harus menjadi pegangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu jujur dalam berdagang, jujur dalam bermuamalah, dan mendapatkan keberkahan dalam setiap usaha kita. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum